Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sebuah materi menyajikan gagasan melalui artikel. Nah, pasti kita sudah tahu bukan apa itu artikel? Kita setiap hari juga sudah berjumpa dengan artikel. Kita dapat menjumpai artikel mulai dari surat kabar, majalah, hingga media elektronik. Namun, yang perlu diperhatikan dalam sebuah artikel biasanya mengandung sebuah gagasan-gagasan pokok dan di dalamnya mengandung sebuah fakta dan opini. Nah, dalam menyikapi sebuah artikel, kita juga harus memperhatikan betul-betul mana yang fakta dan mana yang opini. Nah, sebetulnya apa sih fakta dan opini tersebut? Ya, kita masuk yang pertama yaitu opini. Opini adalah merupakan suatu pendapat, tanggapan atau pandangan atau pemikiran seseorang tentang sesuatu hal. Sifat subjektif ini merupakan pendapat setiap orang yang berbeda-beda dan tidak dapat dibuktikan secara faktual. Nah, opini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada opini pribadi, opini kelompok, opini publik, dan opini umum. Yang pertama ada opini pribadi. Opini pribadi adalah suatu pandangan individu yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Secara umum biasanya opini ini tidak diungkapkan ke umum karena bersifat pribadi. Yang kedua ada opini kelompok. Opini kelompok adalah suatu pandangan atau pemikiran seseorang yang berhubungan dengan banyak orang. Biasanya opini kelompok ini tersusun atas dua kubu, yaitu kubu minoritas dan mayoritas, yang diiringi dengan jumlah yang dapat dihitung di antaranya. Yang ketiga, ada opini publik. Opini publik adalah suatu pandangan atau pendapat yang muncul dari dalam individu seusai melakukan suatu diskusi atau obrolan dengan orang lain. Dengan istilah lain, opini publik timbul dari adanya suatu obrolan dalam menyikapi sesuatu hal untuk memperoleh suatu kesimpulan yang kemudian akan dijadikan sebuah opini bersama. Yang keempat, ada opini umum. Opini umum adalah merupakan suatu pandangan yang berlaku secara umum. Dengan istilah lain, bahwa masyarakat mempunyai satu pandangan yang sama akan sesuatu hal tersebut dan tidak ada kubu pro dan kontra. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat opini. Ciri-ciri kalimat opini yang pertama adalah belum diketahui kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, tidak mempunyai narasumber. Yang keempat, di dalamnya berisikan sebuah pendapat mengenai sebuah hal atau kejadian tertentu. Yang kelima, menjelaskan sebuah kejadian yang belum pasti terjadi atau akan terjadi di kemudian hari. Yang keenam, merupakan hasil pemikiran seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, pada informasi yang diberikan atau dijelaskan belum terbukti secara nyata. Yang terakhir ada selalu diiringi dengan penggunaan beberapa kata seperti bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fakta. Fakta adalah sesuatu hal atau kejadian yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada fakta umum dan fakta khusus. Fakta umum adalah merupakan fakta yang kebenarannya berlaku untuk selamanya. Contoh, ikan bernafas dengan insang. Yang kedua ada fakta khusus. Fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya bersifat sementara atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini Anjar duduk di kelas 3 SMA. Dalam sebuah artikel, fakta biasanya didapat dari 3 sumber, yaitu yang pertama, fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. Yang kedua, fakta dari hasil riset sebuah lembaga atau seseorang yang berkompeten di bidangnya. Dan yang terakhir, fakta dari pendapat seseorang yang berkompeten dan kredibel berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukannya terhadap sebuah peristiwa. Jadi, dalam sebuah artikel, kita bisa dengan mudah membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Yang selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri fakta. Yang pertama, kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Yang kedua, kalimat fakta berisi sebuah informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu dan lokasi kejadian. Yang ketiga,
Fakta bersifat objektif, artinya data yang ditampilkan benar-benar dengan sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat atau tidak memihak pada sesuatu golongan, dan tidak dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Yang selanjutnya, fakta biasanya dapat menjawab 5W plus 1H. Yang terakhir, kalimat fakta biasanya disertai dengan angka atau data statistik jumlah sebenarnya dalam sebuah kejadian. Contohnya, seperti dalam kalimat berikut. Jumlah pasien coronavirus di Indonesia bertambah sebanyak 55 orang pada Rabu tanggal 18 Maret 2020 malam hingga Kamis tanggal 19 Maret 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Total pasien COVID-19 di Indonesia menjadi 227 dengan kasus 11 sembuh dan 19 meninggal. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun opini adalah yang pertama, struktur artikel opini. Struktur ini diawali dengan pernyataan atau pendapat seseorang yang akan dikemukakan. Selanjutnya, bagian argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Yang terakhir ada pernyataan ulang atau pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Yang kedua ada argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi harus kuat, artinya harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga ada penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperlihatkan untuk melihat sasaran pembacanya. Yang selanjutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan melalui imajinasi. Yang pertama adalah adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar dapat meyakinkan seorang pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia. Seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa atau sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya, dan sebagainya. Ketiga adalah kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktual. Yang kedua, fenomenal. Yang ketiga, editorial. Yang keempat, imajinasi. Yang kelima, modalitas. Selanjutnya kita masuk dalam kebahasaan dalam penyajian artikel. Yang pertama, pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Yang kedua, ada pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun masalah lain, namun masih berada dalam lingkup masalah pokok bahasan utama. Yang ketiga, ada pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kesinambungan, berkelanjutan, bagaimana sesuatu hal itu terjadi, dan dapat dipaparkan secara runtut dan urut. Yang keempat, ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasannya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Yang kelima ada pola perbandingan. Pola ini sama dengan gaya penulisan kooperatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari topik, lalu melanjutkan dengan persamaan atau perbedaannya. Demikian adalah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.